Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah penyusunan tes bahasa, yaitu yang pertama tentang kaidah penulisan soal tes pilihan. Yang pertama, soal tes benar salah atau shawab khata. Dalam menulis soal tes benar salah, perlu memperhatikan kaidah berikut. Yang pertama yaitu buatlah petunjuk cara mengerjakan soal benar salah dengan jelas. Kemudian hindari pernyataan yang mengandung kata yang meragukan. Kemudian hindari pernyataan yang mengandung kata negatif atau negatif ganda. Kemudian hindari pernyataan yang terlalu panjang dan kompleks atau pernyataan harus singkat. Kalimat harus sederhana, ajukan hal yang penting saja. Kemudian hindari pernyataan yang masih dapat dipersoalkan. Kemudian soal yang benar dengan yang salah hendaknya seimbang. Kemudian setiap soal hanya mengandung satu gagasan. Kemudian gunakan kalimat yang benar secara kaidah, tata bahasa, dan penulisan. Kecuali yang bertujuan untuk menguji hal tersebut yang memang sengaja dibuat salah. Kemudian hindari hal-hal yang kurang perlu atau bersifat teka-teki atau tebak-tebakan. Kemudian hindari penggunaan kalimat tanya dan kalimat perintah. Hendaknya soal dibuat dalam bentuk pernyataan atau berita. Kemudian hindari pernyataan yang berarti ganda. Yang dimaksud berarti ganda ini yaitu yang jawabannya bisa benar atau salah. Kemudian bahasa yang digunakan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan. Kemudian apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya semuanya, tidak selalu, kemudian tidak pernah, dan sebagainya. Kemudian masuk ke pembahasan soal tes menjodohkan atau muzawwajah. Penulisan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan soal menjodohkan ini yaitu yang pertama, petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Kemudian pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, dan sejajar. Kemudian soal disusun sebelah kanan dengan bernomor, pilihan jawaban disusun di sebelah kiri. Kemudian pernyataan dan pilihan hendaknya ditulis dalam halaman yang sama. Kemudian panjang soal dibatasi jumlahnya, tidak lebih dari 10 sampai 15 butir soal. Kemudian jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak, biasanya lebih 1 atau 2 daripada soalnya. Kemudian gunakanlah materi-materi yang homogen untuk setiap kelompok, baik pokok soal maupun pilihan jawabannya. Kemudian pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pernyataan yang pendek, yang seperlunya saja. Kemudian masuk ke materi soal tes pilihan ganda atau ikhtibar min muta'addid. Dalam penulisan soal pilihan ganda ada 5 hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu materi soal, penulisan berdasarkan pernyataan atau stimulus, kemudian pokok soal, kemudian pilihan jawaban. Kemudian bahasa yang digunakan. Kemudian masuk ke pembahasan B, yaitu kaidah penulisan tes jawaban singkat, yaitu soal tes isian. Petunjuk umum dalam menyusun soal bentuk isian adalah yang pertama, pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga jelas jawaban yang diharapkan. Hindarkan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Susunlah pertanyaan yang dapat mempermudah penskorannya. Hindarkan pernyataan-pernyataan yang kurang tegas. Susunlah soal dan pernyataan berita. Usahakan hanya ada satu jawaban yang benar dan usahakan kelas kata yang dihilangkan pada tes isian jenis kedua sama. Misalnya semuanya isim atau fi'il atau semuanya huruf. Hindarkan pernyataan yang terlalu banyak dihilangkan.
Kemudian pernyataan yang dihilangkan adalah benar-benar berbentuk kata atau frasa yang merupakan kunci jawaban dan bukan hal-hal yang memang tidak penting. Kemudian hindarkan pernyataan yang hindarkan pernyataan yang diambil langsung persis sama dengan di dalam buku pelajaran. Kemudian tempat jawaban yang disediakan untuk setiap soal harus sama panjangnya. Kemudian dalam menyusun soal yang memerlukan jawaban rincian perlu disusun secara berurutan atau alfabetis jawabannya. Kemudian daftarlah semua kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian masuk ke soal tes melengkapi. Yang pertama yaitu soal disusun seperti kalimat lengkap. Kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh peserta tes. Kemudian bentuk lain adalah membuat kalimat lengkap dan bagian akhirnya dihilangkan. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu kaidah penulisan soal tes uraian. Dalam menulis soal tes uraian, kaidah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tentang materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang diukur harus tepat. Kemudian batasan jawaban dan pertanyaan yang dihadapkan jelas. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas dari siswa yang mengerjakan soal. Kemudian hendaknya meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Kemudian konstruksi, yaitu yang pertama, soal harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian rumusan kalimat soal atau pertanyaan yang harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Kemudian gambar, label, diagram atau grafik dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Kemudian setiap butir soal harus sudah dipersiapkan atau dibuat pedoman scoring. Kemudian pedoman penskoran harus dilengkapi dengan semua kemungkinan jawaban termasuk alternatif jawaban lain bila memang ada. Kemudian kalau jumlahnya banyak, setiap soal perlu ditentukan bobotnya dan disarankan untuk ditulis pada setiap soal. Kemudian ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku ajar atau catatan. Kemudian menggunakan pertanyaan yang bervariasi antara jelaskan, bagaimana, seberapa jauh agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa. Kata tanya atau perintah yang dipergunakan dalam soal harus menuntut jawaban uraian, bukan jawaban ya, tidak, atau jawaban yang berbentuk satu kata atau huruf. Kemudian bahasa soal harus komunikatif, mudah dimengerti sesuai dengan tingkat penggunaan bahasa siswa. Kemudian butir soal menggunakan kalimat yang benar secara struktur. Kemudian penggunaan atau penulisan tanda baca seperti titik, koma, garis bawah, tanda tanya, tanda seru harus benar. Kemudian yang terakhir yaitu rumusan soal tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.